kelompoknya Angel. Itu temannya juga udah join itu Doni. Mohon ditunggu, Bu. Masih mau sharing screen. Oke. Sudah bisa, Bu, kelihatan? Sudah kelihatan. Baiklah, saya mulai presentasi hari ini. Jadi, saya sama Doni dari kelompok 4, kami membuat aplikasi Apotek. Di sini terdapat 2 user, yaitu admin dan pegawai. Admin dan pegawai ini memiliki tugas yang berbeda. Seperti admin bisa melihat data transaksi, mengelola data obat, dan mengelola data pegawai. Sedangkan untuk pegawai hanya bisa melihat data obat dan melakukan transaksi. Untuk tampilan dari admin akan dijelaskan oleh Doni. Dan seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan login dari pegawai. Dan ini adalah tampilan login untuk admin. Username ini didapat dari database admin. Berikut adalah tampilan dari admin. Saja bisa dijelaskan oleh Doni. Baik, yang pertama itu di data admin di admin itu terdiri dari data transaksi, di mana data transaksi ini meliputi semua transaksi selama pembayaran terjadi selama beberapa hari belakang berikut.
Selanjutnya, yang kedua, data tambah pegawai. Di mana di ID pegawai ini untuk membuat passwordnya untuk login pegawai. Lalu ketika sudah membuat semua datanya, lalu klik tambah. Setelah itu, bila ingin edit, klik yang mau diedit. Lalu klik yang mana bagian yang ingin diedit. Lalu kemudian bila ingin menghapus, klik yang ingin nama pegawai ingin dihapus, lalu klik hapus. Kemudian yang terakhir ada tambah data obat. Isikan semua data obat, lalu klik tambah. Lalu bila ingin mengedit, pilih nama obat, lalu klik edit. Kemudian bila ingin menghapus data obat, klik nama obat yang ingin dihapus. Kemudian ingin ke tampilan kasir, lalu klik logout. Baik, selanjutnya ini merupakan login untuk pegawai. Berikut merupakan tampilan dari pegawai. Pegawai di sini hanya bisa melakukan dua, yaitu kasir ini dan data obat. Data obat ini didapatkan dari data obat yang sudah diinput dari admin. Untuk melakukan pembayaran, masukkan nomor penjualan, kemudian masukkan ID pegawai yang sudah terdapat di database tabel pegawai. Jika data nomor tidak ditemukan, maka akan bisa ada notifikasi jika data tersebut tidak ada. Masukkan nomor ID yang valid, kemudian masukkan data kode obat yang ingin dipilih. Akan muncul nama obat dan harga. Masukkan jumlah yang ingin dibeli, misalnya belinya 4. Stoknya kurang karena tadi obat radang tuh cuma ada 3. Jadi tidak bisa membeli lebih dari 3. Beli 1. Data akan masuk. Jika sudah, klik total. Di sini didapat dari subtotal yang ditambahkan. Kemudian bayar. Jika uang kurang, akan muncul notif uang kurang. Bayar. Selesai. Transaksi selesai. Dan data obat yang sudah di-input akan muncul di data transaksi yang ada di admin. Sekian, Bu. Oke, bagus ya. Dari segi penjelasan juga jelas. Mungkin Ibu akan bertanya sama Doni lah ya. Sebelum Ibu bertanya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silahkan, enggak apa-apa, ditanya aja temennya. Mungkin ada yang penasaran cara buat itu gimana gitu. Tidak ada.
Tidak ada dari teman-teman yang lain? Dari Indra, Bisma mungkin? Yang hadir-hadir, Sri Dewi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari program temannya, aplikasi yang sudah dibuat sama temannya. Ini kayaknya Bisma ada nanya nih. Mic saya terdengarkah, Bu? Bisma ada nggak bicara tadi? Kalau ada, nggak ada suara dari tadi ya. Oke, tidak ada? Coba. Tes. Oh ya, sudah kedengeran ya. Mohon izin Bu, ingin bertanya. Silakan ditanyakan. Bisa kembali ke bagian kasir tadi. Sudah. Itu untuk nomor penjualannya F15 tadi kalau nggak salah. Itu gimana maksudnya ya? Saya kurang paham. Oh, itu gimana ya? Biar ada karakternya aja. Mungkin yang saya pikir itu misalnya di bulan Januari karakternya F, Februari karakternya B gitu. Jadi nggak ada hal yang khusus sih sebenarnya. Oh gitu ya. Ya. Oke, mungkin kalau saya bisa kasih saran ya, mungkin lebih baik dibikin sedikit seperti petunjuk gitu supaya dipahami oleh usernya nanti nomor penjualan itu sebenarnya apa. Karena saya pertama kali lihat benar-benar bingung. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu tanyakan sedikit di bagian apa namanya di tadi yang bagiannya Doni ya. Tadi Doni kan mendemonstrasikan bagian pegawai. Nah, di sana itu ada field ID pegawai dan dia itu ID pegawainya itu kosong ya. Itu gimana caranya bikin dia kosong begitu? Jadi nggak bisa di apa namanya utak-atik gitu. Nah, itu di ID pegawai tadi kan kalau pas mau ngedit dia diklik datanya data-data pegawai itu yang ada di tabel, itu di bagian ID pegawainya masih kosong. Nah, kira-kira itu bagian mana tuh yang berperan bikin ID pegawainya itu kosong ya. Jadi nggak artinya sama dengan tidak bisa diedit gitu loh sebenarnya kan. Ada itu bagian yang bikin dia bagian ID itu kayak nggak bisa diedit. Yang mana itu kira-kira? Bu, mohon maaf kalau bagian yang apa tanpa data pegawai itu saya yang buat, Bu. Oh, Angelina yang buat. Ya, Bu. Iya, Bu. Doni buat bagian yang mana? Yang login. Yang login. Masuk ke ngoding nggak? Login adminnya. Doni bagian ngoding tidak? Enggak. Yang database-nya. Oh, yang bagian database. Ya udah kalau gitu coba yang siapa namanya? Yang ID pegawai itu dia tidak bisa diedit itu yang mana? Angel yang buat ya? Iya, Bu. Ini kan saya tampilin dulu teks nama, teks alamat, teks telepon ini. Nah, di sini nggak ada teks ID, seharusnya kan ada. Jadi dikosongin dia, Bu. Oh, jadi memang otomatis kosong karena di sana Iya. nggak ada gini ya, get value-nya tidak ada Iya, ya gitu ya. nggak ada get value dia. Oke. Ya, cukup dari kelompok berapa ini Angel? Biar nggak terlalu Kelompok lama 4, juga. Bu. Kelompok 4 ya. Iya. Mungkin kalau di sekolah presentasinya lain ya, banyak mungkin pertanyaan dari teman-teman, cuman karena di sini kan waktunya sedikit terbatas. Lanjut,
Terima kasih ya kelompoknya Angel, presentasinya bagus, program dan aplikasinya juga bagus. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin harus ditambahkan, cuman sejauh ini dengan waktu yang kalian bisa dibilang pengerjaannya kira-kira ya 3 bulanan sudah bagus ya. Artinya kalian sudah punya produk dan ini bisa jadi bahan untuk di portofolio kalian nanti ketika kalian melamar kerja. Ya Bu, Oke, kalau bisa lanjut. dikasih saran Bu. Saran? Iya. Kalau Ibu sih ya sama yang tadi di bagian obat itu ya, mungkin kan beberapa orang masih bingung. Cuman tadi sudah dibahas sama Bisma duluan, yaitu kan masih artinya apa namanya? Di bagian tambah kode obat ya kalau nggak salah ya. Itu Iya. kan harus manual ya orang yang ngetik ya. Ya kalau obatnya jumlahnya 2 gitu mungkin it's okay lah. Hafal ya kodenya, tapi kalau jumlah obatnya ratusan mungkin kayak di apotek kan nggak mungkin ada jenis obat itu cuma 1 aja, pasti banyak, kayak obat batuk itu banyak jenisnya ya. Dan tentunya kode obatnya juga bisa ratusan, ribuan. Mungkin saran dari Ibu bisa diganti dengan combo box lah gitu. Kodenya itu bisa dipilih lah sama user-nya. Jadi user itu nggak nginputin dengan menggunakan text field seperti itu, bisa diganti dengan menggunakan combo box. Jadi dia milih nanti di sana gitu. Ya. Ya baik Bu, makasih Bu. Oke. Oke, kelompok selanjutnya ini siapa lagi ya yang hadir ini? Yang lengkap kelompoknya ada nih. Coba Ibu cek dulu. Doni sudah. Kelompoknya Bisma gimana? Agak pincang Bu, tapi siap presentasi. Oke. Tadi kayaknya kelompoknya Junia juga sudah nih. Junia dulu deh. Sama Satria, kelompoknya Junia sama Satria. Viko katanya nggak bisa join Bu karena dia nggak punya. Siapa nggak bisa join? Wiko. Oh ya, ya udahlah nggak bisa dipaksa sih. Nanti ya yang nggak presentasi mungkin Ibu kasih penugasan lah nanti ya dia terkait proyeknya ini juga. Silakan kelompoknya Junia ada 2 orang ya. 3 orang Bu. 3 orang siapa lagi? Oh ya ada Merta lagi 1 ya. Silakan bisa dimulai presentasinya. Dia masih share screen. Oke. Halo. Ya. Kedengeran suaranya? Sudah kedengeran? Jadi langsung aja ya. Oke, silahkan. Selamat pagi. Saya membuat aplikasi perusahaan. Karena pada awalnya kita akan di menu untuk user di ini ada 2 yaitu user siswa sama petugas. Passwordnya untuk petugas sama petugas dan siswa sama dengan siswa. Yang ada registernya. Nah, di bagian siswa ini dia hanya bisa melihat data buku, melakukan dan pengembalian buku. Nanti bedanya sama petugas, dia bisa mengubah dan RUD data buku ini siswa bisa melihat data buku apa aja yang ada di perpustakaan ini. Kemudian untuk peminjaman buku dijelaskan oleh Satria. Jadi proses peminjaman buku ini user akan menginput nama form ini yang dimana ada nama, nik, alamat dan sebagainya. Pertama saya akan coba menulis nama tersebut, misalnya dan niknya adalah alamat misalnya Indonesia, telepon random, dan misalnya di form peminjaman buku ini ada field yang kosong dan user tiba-tiba ingin langsung ke tab selanjutnya, maka akan terjadi
warning message yang dimana data isian ada yang kosong. Dan jika kita sudah mengisi datanya semua form ini, maka baru bisa ke selanjutnya. Selanjutnya adalah proses transaksi, di mana data peminjam akan ada di bagian kiri, seperti yang sudah saya input sebelumnya, namanya Jimmy, dan jika ingin memilih buku akan dipilih melalui ID buku, di mana jadi buku tersedia di combo box ini. Nah, saya akan memilih buku nomor 25 yang kategori novel. Selanjutnya user akan memilih tanggal berapa mereka akan meminjam dan tanggal berapa mereka akan mengembalikan buku tersebut. Kita pilih aja. Lalu durasi tersebut akan muncul jika kita mengklik tombol hitung tersebut. Di 4 hari waktu yang akan mereka pinjam dengan harga buku 58.000, jadi totalnya adalah 232.000. Selanjutnya ke user dapat submit dan sekarang button. Tetap berhasil disimpan dan buku akan ada di bagian bawah. Dan buku yang sudah dipinjam akan berstatus dipinjam, jadi jika user lain ingin meminjam buku, misalnya usernya itu bukan Jimmy dan dia akan meminjam buku nomor 25, maka tidak akan bisa dipinjam karena buku tersebut sedang dipinjam oleh user lain. Oke, selanjutnya balik ke Junia. Selanjutnya di menu pengembalian buku. Di menu pengembalian buku ini otomatis jika ada banyak user yang meminjam buku, dia bisa memilih dari ID buku mana yang dia pinjam. Karena di sini ada satu user yang meminjam buku, sudah kelihatan dari ID buku yang dia pinjam. Kemudian, jika user langsung mengembalikan buku, akan ada validasi untuk mengecek denda terlebih dahulu. Jika dicek dendanya misalnya kosong, berarti siswa tidak ada denda. Sistem denda ini dihitung jika siswa lebih meminjam buku dari 1 minggu, maka dia akan dikenakan denda. Jika kurang dari 1 minggu, tidak akan dikenakan denda dan otomatis dia bisa mengembalikan buku setelah mengecek denda ini. Dan tabel di data buku ini otomatis hilang dan kembali status tersedia di data buku yang sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian info dan keterangan ini hanya menu tambahan dari aturan-aturan yang kita buat di perpustakaan ini. Ada beberapa aturan yang kita buat, seperti misalnya setiap siswa hanya boleh minjam 1 buku, login dan sebagainya. Kemudian untuk masuk ke menu petugas, kita bisa pilih menu kembali dan masuk sebagai petugas. Nah, di bagian data buku ini akan dijelaskan oleh Satria. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang CRUD dari data buku yang ada pada user petugas. Di mana halaman ini hanya petugas yang dapat mengaksesnya, seperti yang kita ketahui, CRUD, create, update, dan delete. Semua metode tersebut ada pada halaman ini. Yang pertama adalah create, di mana petugas dapat membuat list item baru dengan mengisi data form di samping, seperti judul, kategori buku, dan seterusnya. Dalam create ini, petugas juga harus memastikan jika form tersebut sudah penuhnya terisi,
Jika tidak, maka ada warning akan memberitahu bahwa form tersebut belum sepenuhnya terisi. Saya akan demonstrasikan terlebih dahulu. Misalnya sabit dengan kategori novel dan penulis, akan ada warning data isian ada yang kosong. Selanjutnya pada bagian edit, di mana petugas dapat mengubah data yang ada pada buku yang dipilihnya, dan selanjutnya bagian delete, di mana petugas dapat menghapus sepenuhnya data yang ingin dihapus. Misalnya Batman ini kita ingin edit, akan berhasil diedit, dan misalnya kita ingin delete. Lalu pada halaman ini juga tersedia fitur search. Ini misalnya fitur search di mana akan memudahkan petugas dalam mencari buku yang mungkin ya ingin edit ataupun delete. Jika data buku tersebut sudah banyak, maka fitur search ini sangatlah berguna dalam memanage database sebagai petugas. Oke, selanjutnya adalah sama pada bagian pinjaman, dan saya akan kantor ini ke juga. Di form peminjaman buku ini ada file yang harus diisi, yaitu nama, nick, alamat, telepon, dan email. Misalnya nama diisi Wong, nick, alamat England, dan telepon. Jika satu tidak diisi, tidak bisa dipencet selanjutnya, dan dia tidak akan mau selanjutnya, dan maka harus diisi. Di bagian pinjaman buku ada ID buku, dan juga ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Ini sama kayak di siswa. Aduh, bingung. Di pengembalian buku saya kembalikan ke judulnya. Untuk di pengembalian buku juga sama konsepnya kayak siswa. Yang bedanya itu di antara petugas sama itu hanya di bagian data buku. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Mohon izin, Bu. Oke, silahkan Wisma mau bertanya. Bisa ke fitur cari itu ya? Itu coba minta tolong dijelasin ulang, sama coba diperhatikan cara cari bukunya. Itu pakai button cari atau bagaimana sebenarnya? Bukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bisma. Sebenarnya fitur cari ini tidak memakai button cari, melainkan langsung field dari cari tersebut. Hanya nama buku yang ingin tugas cari.
Soalnya saya akan mengambil contoh judulnya pendamping, jadi langsung tulis pendamping, maka akan dicarikan buku dengan judul pendamping gitu. Jadi Oh, tidak ya. button, langsung field-nya. Oh, oke, oke. Sama lagi satu ya, di fitur denda itu. Ya, sini. Bisa dijelasin nggak bagaimana mekanisme user mendapatkan denda? Denda Baik, itu bisa ya. didapatkan user jika dia lebih meminjam buku dari 1 minggu, hitungan dari kita. Ya maksimal siswa tuh boleh meminjam 1 minggu aja gitu. Jika misalnya siswa meminjamnya lebih dari seminggu, apa ada denda, berapa jumlah dendanya akan diberikan? Apakah akan naik jika siswa tersebut tidak mengembalikan gitu tiap minggu gitu? Coba dipraktekkan aja Satria, misalnya lebih dia minjam buku tuh. Nah itu kita dendanya cuma 1.000 aja ya, misalnya ya dendanya dia pinjamnya tuh 1 minggu, setelah itu 1 hari misalnya, berarti dia dendanya 1.000. Oh gitu ya. Berarti untuk siswa tidak boleh meminjam lebih dari seminggu. Dari seminggu. Ya, sama semua nggak boleh lebih minjam dari seminggu. Tapi lama pinjamnya 14 hari itu. Tapi oke, dapat dimengerti. Ya, 14 hari Ya. kan 7 hari kita dendanya. Setelah dari 7 hari baru denda. Oke, sudah terjawab ya? Ya, sudah. Baik. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Yang waktu ini error itu gimana Junia? Jadi pakai text field. Kan dari Ibu nyaranin pakai text field. Jadi itu? Itu pakai text field tuh Bu. Oh, akhirnya pakai text field ya, karena ini ya dia nggak bisa apa namanya? Karena dia kan ngecek kosong atau tidaknya sebuah field itu baris codingannya itu sebenarnya. Makanya Ibu saranin pakai text field aja. Sejauh ini juga kalau dari Ibu sih sudah cukup ya, Ibu nggak ada bertanya, dari aplikasinya sudah cukup jelas, fitur-fiturnya juga cukup sih, ini tidak ada yang perlu ditanyakan sih ya dari Ibu ya. Oke, bisa ditutup ya presentasinya. Terima kasih ya kelompoknya Junia dan Satria sama Nuada ya. Sudah cukup bagus, aplikasinya sudah bagus ya. Oke, ini udah kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah juga. Selanjutnya ini kelompoknya siapa lagi ada ini? Kelompoknya Indra gimana? Indrayana ini kelompok 5. Oh sudah ya, berarti kalau gitu lanjut aja deh kelompoknya Bisma, habis nih kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Saya sama Indrayana, Bu. Ya, sama Indra ya. Ya. Siapa aja hadir nih? Cuma Berdua aja? 2 orang aja, sisanya Ini berdua aja, Bu. Oh gitu, ya udah. Sip. Nggak apa, 2 orang aja, nggak masalah. Ya, Bu. Ntar saya share screen dulu. Oke.
Pak udah terlihat? Oke, sudah. Ini harusnya kelompok 5 ya, mohon maaf. Sudah terlihat kah semua? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi saya dari kelompok 5, Wisma, dan Indra akan mempresentasikan hasil kerja kami selama ini. Nah, jadi aplikasi yang kita buat itu task management ya, seperti judulnya. Lalu di sini anggota kelompok kami ada 5, nah sisanya sakit, dan yang hanya bisa hadir hari ini cuma saya dan Indra. Baik, dari sini kita akan membahas beberapa hal yang akan kita bahas dalam presentasi, yaitu konsep dan ide aplikasi, lalu ada fitur-fitur aplikasi, lalu ada prosedur pemakaian aplikasi, dan ada penggunaan tools yang kita gunakan dalam membuat proyek ini. Lalu konsep dan ide aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Indrayana. Silakan. Oke, untuk konsep dan ide aplikasi dari pembuatan proyek ini, konsep ini berawal dari suatu perangkat lunak yang dapat membantu penggunaan penyusun dan mengelola tugas dengan baik, yang biasanya tugas itu tidak tersusun dengan baik yang dibuat oleh siswa-siswa. Ide dari proyek ini adalah ketika kami sebagai murid diberikan banyak tugas yang banyak sehingga terlupa tugas apa yang harus dikerjakan. Jadi akan lebih baik jika kita memiliki aplikasi yang dapat mengatur dan mencatat tugas dengan baik. Lalu fitur-fitur aplikasi di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi terdapat beberapa fitur-fitur dari aplikasi yang kami miliki, yang adalah fitur utama. Fitur utama aplikasi task management berada di menu dashboard, yang dimana pengguna dapat menambahkan, mengedit, mengupdate, dan menghapus seluruh daftar tugas. Lalu fitur-fitur tambahan seperti to-do task, profil, dan Pomodoro ini. Yang pertama, to-do task ini akan berfungsi untuk melihat tugas-tugas yang masih belum dikerjakan atau yang statusnya masih bersifat to-do. Dan profil di sini berfungsi untuk mengkustomisasi profil pengguna itu sendiri. Dan Pomodoro di sini adalah suatu fitur untuk pengguna dapat mengatur waktunya dalam belajar ataupun bekerja. Lalu prosedur pemakaian. Nah, jadi prosedur pemakaian di sini ada 3 prosedur sebenarnya, yaitu yang pertama pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu, yang kedua pengguna harus login untuk menggunakan aplikasi, dan yang ketiga adalah jika sudah berhasil login, maka pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Baik, saya akan mendemokan aplikasinya mulai dari sini, agar terlihat paham dan jelas. Dari sini saya akan menjalankan login form terlebih dahulu. Nah, jadi di login form di sini terdapat username, password, dan juga ada register dan login ya. Jadi sebelum kita bisa login, lumrahnya kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel untuk akun. Jadi kita ke tombol register dengan mengklik tulisan register berwarna biru ini. Nah, di sini kita bisa membuat email kita. Kita bisa membuat akun kita. Jadi di sini kita bisa masukkan saja. Jadi username-nya Mas Asep ya. Jadi si Mas Asep ini saya anggap sebagai user kita kali ini. Ada full name, ada email, ada username, dan ada phone. Ya, dalam phone ini sudah terdapat beberapa validasi, yaitu hanya user dapat memasukkan angka saja. Jadi user tidak bisa memasukkan tulisan. Ini saya mengetikkan di keyboard saya tulisan tapi sudah tidak masuk. Dan untuk phone saya bataskan karakternya menjadi 13. Jadi ketika kita menuliskan karakter yang lebih dari 13 maka akan muncul message seperti ini. Maximum character limit is 13. Oke, lalu ke password. Saya masukkan passwordnya Mas Asep. Lalu ini saya samakan saja, karena kalau tidak sama dia mungkin akan ada password does not match, dan walaupun ketika ada field yang kosong juga ada beberapa validasi. Dan saya lanjut dulu. Mas Asep.
Di sini gendernya bisa dipilih male atau female. Saya pilih male karena Mas Asep ya. Lalu register. Dan your account has been created ketika sudah berhasil. Lalu ketika user ingin sign in, maka ada tombol sign in di sini sehingga user dapat langsung sign in. Masukkan. Lalu ketika berhasil login, maka user akan dialihkan ke tampilan dashboard. Nah, di sini dapat dilihat tampilan dashboard kami yang merupakan fitur utama. Ada welcome back Mas Asep. Ini sudah datanya dynamic ya. Jadi berdasarkan apapun nama usernya maka akan tampil di sini. Nah, di sini juga. Lalu untuk tugas-tugas ini nih juga datanya sudah dynamic. Jadi saya akan jelaskan tugasnya secara garis besar terlebih dahulu. Di sini ada task kategori, task name, deadline, status, task priority, dan description. Jadi user dapat mengklik tugas ini untuk melihat tugas tersebut lebih lanjut. Nah, di sini dapat tampilan yang lebih jelas. Di sini user dapat menambahkan tugas. Jadi cara menambahkan tugasnya itu melalui ini, tombol add task ini. Sebelum saya ke sini, saya akan mencoba menambahkan tugas terlebih dahulu. Misalnya presentasi PBO yang deadline-nya saya anggap hari ini ya. Saya menggunakan JDate kalender untuk ini. Lalu ini bisa kita rubah status yang saya maksud tadi, to do task, in progress, atau done. Jadi nanti ketika kita sudah menambahkan tugasnya itu, maka datanya secara dynamic akan tampil di sini berapa tugas yang to do dan berapa tugas yang done. Lalu di sini ada deskripsi, misalnya harus selesai. Data successfully added. Nah, ketika datanya berhasil ditambah, kita harus merefresh datanya terlebih dahulu karena saya mengirimnya melalui form yang beda. Jadi setelah di-refresh maka akan tampil di sini presentasi PBO dengan tanggal yang sudah saya tetapkan tadi. Lalu untuk mengedit tasknya, kita bisa mengklik task tersebut, lalu ada edit task. Kita bisa edit di sini karena datanya sudah langsung dikirimkan. Misalnya presentasi 2. Saya ubah bagian ini aja. Lalu saya submit. Data successfully edit. Back. Lalu saya refresh. Nah, di sini sudah terjadi ya presentasi 2. Nah, sekarang misalnya kita ingin menghapus data ini, kita klik lagi input tag data tersebut, lalu kita delete, lalu akan tampil task delete. Oke, karena ini masih di sini kita harus refresh. Nah, maka sudah terrefresh ya, dan datanya sudah tidak ada lagi di sini. Nah, sekarang kita ke to do task. Nah, di to do task ini kita bisa melihat beberapa task yang masih dia to do ya. Ini seluruh task yang statusnya to do. Jadi datanya itu kita query, ngambilnya dari database, dan bisa dilihat di sini seluruh data yang to do terdapat di sini. Lalu di profile, di bagian profile ini kita bisa mengkustomisasi profile user. Misalnya kita ingin mengganti full name, username, atau karir mungkin yang masih kosong, kita bisa edit profile. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalnya karirnya Mas Asep, dagang bakso ya. Nah, di sini ada data successfully edit. Lalu kita perlu merefresh lagi. Nah, di sini terdapat dagang bakso dan di sini juga langsung datanya masuk ke seluruh menu ya. Nah, lalu misalnya ingin mengganti username atau full name dengan huruf kapital misalnya. Lalu data successfully edit. Lalu di refresh, maka di sini juga sudah dynamic ke seluruh menu. Nah, lalu kita beralih ke menu Pomodoro. Nah, menu Pomodoro ini adalah di mana user dapat mengatur waktunya belajar. Jadi setiap satu session Pomodoro terdapat satu sesi belajar dan satu sesi istirahat. Jadi di sini kita bisa mengatur waktu untuk sesi belajar dan di sini kita dapat mengatur waktu untuk sesi istirahat. Misalnya kita ingin belajar dalam waktu 25 menit dan ingin ingin istirahat dalam waktu 5 menit. Set time. Lalu di sini ada tombol start. Ketika kita klik, maka dia akan berjalan. Ini kalau kita tunggu bakal lama, jadi kita stop. Lalu kita reset aja. Ini tombol stop. Lalu kita reset. Nah, misalnya kita ingin nge-skip
study session kita ke break session. Jadi di sini sudah ada beberapa how to use how to use labelnya untuk petunjuk pemakaiannya. Misalnya kita ingin skip seperti ini, kita bisa menggunakan mencet tombol set time sekali lagi dan akan dia skip ke rest session. Jadi 5 menit seperti itu. Kita start lagi. Nah, maka dia akan berjalan seperti biasa. Seperti itu. Mungkin kita ingin mengganti waktunya, maka kita tinggal ganti 30, lalu set time, maka dia akan langsung terganti lagi. Seperti itu. Nah, untuk Pomodoro mungkin sekian dulu. Lalu kita lanjut ke logout. Logout ini ya untuk keluar dari akun. Kita mengklik ada sebuah dialog, are you sure want to log out? Dan yes, maka kita akan kembali diarahkan ke login page. Oke, mungkin sekian untuk demo akunnya. Saya akan lanjut ke presentasi saya. Nah, sekarang kita berada di penggunaan tools ya, teman-teman. Jadi penggunaan tools yang saya gunakan untuk membuat aplikasi saya ini sudah pasti Java sebagai bahasa pemrogramannya, lalu NetBeans IDE versi 8.02, dan Windows 10 untuk sistem operasi, dan Figma untuk merancang UI aplikasi. Kita ke sesi pertanyaan, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya atau Ibu? Oke, silakan. Yang lain dulu dari kelompok lain, anggota kelompok lain, apa ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Bisma, kelompok 5 ya? Saya, Bu. Oke, Silakan. silakan, Angel. Coba tadi balik ke dashboard. Dashboard. Ya. Bentar ya, kita login lagi. Mas Asep ya. Ya. Nah, tadi kan add text, setelah add text tuh kan di refresh, kenapa nggak otomatis saja? Habis simpen otomatis muncul, nggak perlu refresh lagi. Jadi isu yang saya dapatkan di sini adalah ketika kita meng-add text itu menggunakan form yang berbeda. Jadi sebagai contoh misalnya di sini saya memencet add text, lalu saya ingin menambahkan data, jadi saya mengirimkan data ini melalui form yang berbeda seperti itu. Jika kepada kasus aplikasi Angel tadi, itu kan dia satu form gitu, jadi ada form add text-nya mungkin di atas ini, lalu data tabelnya di sini berada dalam satu form. Nah, jadi karena itu saya perlu merefresh dulu untuk menampilkan datanya di sini. Karena saya membuat data di sini adalah dari data yang beda formnya. Jadi dia tidak langsung seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jelas? Ada yang kurang jelas mungkin? Oh, jelas. Makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Anggota kelompok lain yang ditanyakan untuk aplikasinya kelompoknya Bisma? Kalau gitu tidak ada mungkin ya, mungkin nanti. Kalau gitu dari Ibu sendiri deh. Untuk buat Pomodoro time itu gimana caranya, Bisma? Itu muter otak sih. Muter otak. Jadi di sini ada beberapa. Ini saya bikin banyak banget, Bu. Saya emang di sini adalah struggling, saya lumayan lama di sini. Nah, jadi kita itu pertama-tama tuh cari dulu caranya kita pakai yang namanya Java Swing Timer. Nah, di sini nih kita bikin dulu seperti initial rest minute sama initial study minute-nya itu 0. Jadi ketika tampil Pomodoro, nah seperti ini, 0 seperti ini. Nah, saya pisah antara rest dengan study. Nah, di sini ini kan masih session nih, Bu. Kalau kita udah set misalnya nih 35. Nah, ini ada study, ini ada rest kayak gitu. Nah, saya pisah tuh menit-menitnya. Jadi second-nya untuk yang di bagian sini, di bagian angka ini saya juga pisah. Jadi saya inisiasinya second 0. Terus untuk pertama kali minute-nya tuh saya assign dulu ke initial study minute. Yang
yang dimana yang diinputkan user di sini. Jadi ketika user pertama kali dia ngereset seperti ini, nah seperti ini, dia akan langsung ke study dulu. Lalu di sini untuk display time-nya, time label itu adalah yang ini. Set text minute terus dipisahkan oleh titik 2 lalu second. Ini. Nah di sini sebentar saya cari dulu mana dia fungsinya. Set time button mouse click. Nah di sini. Nah di sini itu ketika kita mengklik bagian set time, maka kita akan melakukan beberapa validasi. Seperti misalnya dia menginput yang bukan nomor, ya, yang dia input bukan nomor. Jadi kalau seperti itu maka akan muncul sebuah, ini sudah di allow ya. Kalau misalnya kosong, mohon maaf. Nah, please input some number. Kalau misalnya kosong lalu set time seperti itu. Lalu di sini jika tidak kosong, kalau kosong maka tampilkan dialog. Kalau tidak kosong, di sini saya akan ngeset study minute dengan study minute get text. Study min ini inisial study min ini yang 0 tadi yang saya deklarasikan di atas, yang ini. Dengan get text itu maksud saya yang ini adalah field yang ini. Nah, ini untuk study dan rest. Lalu jika second-nya itu tidak sama dengan 0, dia jadikan dia 0. Kenapa? Karena ada kemungkinan user ketika sudah nge-start dan sudah nge-start seperti ini dan salah, mungkin dia ingin nge-set time ulang misalnya 50, 10. Ini dia akan ke-skip gitu. Ini saya pause dulu. Nah, ini langsung second-nya tuh langsung 0 gitu. Dari sini. Nah, terus saya set session ini apa ya? Oh, ini set session ini untuk ini tulisan ini study session sama rest session. Kalau dia lagi study ya study, kalau dia lagi rest ya rest. Seperti ini. Terus saya bikin ini untuk time-nya saya pakai timer, new timer. Pakai Javax Swing Timer itu. Lalu di sini setiap action perform, saya akan nge-display time dan saya akan mengurangi second. Nah, jika second tersebut dia lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka tetap dia akan display time. Seperti itu. Jadi waktunya itu setiap action perform dia dikurangi-kurangi seperti ini akan terus di-display seperti itu. Jadi seperti ngehitung gitu. Jadi kalau second-nya kurang dari 0, dan minute-nya lebih dari 0, jadi second itu dia misalnya udah mau 0, harusnya kan dia stop, Bu. Jadi di sini ini saya kurangin minute-nya. Kalau tidak, dia akan ngurangin terus -1, -2, -3 untuk yang di sini. Untuk pergantian menit gitulah modelnya. Saya set 0-nya ini jadi 60 dan ini saya kurangi 1 menitnya. Gitu. Lalu else if kalau udah emang second-nya 0, terus minute-nya 0, saya tampilin you complete decision. Itu misalnya kalau udah selesai gitu. Untuk else if second ini kurang dari 0 dan ini lebih dari 0, ini saya set ke 59. Hampir sama yang kayak gini, kayak gitu. Oke. Logikanya lumayan susah juga ya. Ya, saya lumayan di sini. Susah nih, ini logikanya termasuk susah ini Pomodoro ini karena dia kan menghitung waktu mundur ya. Terus kita itu gimana caranya membedakan yang mana menit, yang mana detik gitu kan. Ya, kelihatannya simple memang kalau orang bikin Pomodoro time itu kan banyak aplikasinya ya. Benar. Jadi Pomodoro mungkin yang belum tahu di sini mungkin ada teman-teman yang belum tahu di sini Pomodoro itu apa. Itu sebenarnya suatu konsep yang memang ada penemunya ya. Bu lupa sendiri siapa penemunya. Itu sebuah satu konsep di mana orang itu belajar
misalnya dia ngeset 30 menit atau biasanya paling lama tuh 50 menit lah ya, 50 menit dia belajar mengerjakan task atau tugas-tugasnya, nanti disertakan dengan 5 menitnya itu istirahat gitu. Nah biasanya kalau dengan waktu seperti itu orang bisa lebih fokus biasanya kalau menggunakan Pomodoro ini ketimbang dia itu tidak tidak ada batas waktunya ya, sampai jam berapa dia ngerjain tugas, atau berapa menit dia ngerjain tugas, berapa jam dia mengerjakan tugas, berapa jam dia istirahat. Kadang kan orang misalnya kerja gitu, cuma 30 menit tapi istirahatnya bisa lama. Nah, Pomodoro ini sebenarnya kan membantu di sana dia, lebih ke memanajemen waktu orang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kelihatannya simpel sih memang kalau dilihat, cuman ngitung mundur aja, tapi setelah dibuka codingannya gitu, atau ketika dibuatkan, ternyata ini termasuk logikanya susah ya, karena dia harus menghitung waktu itu mundur gitu. Benar, Bu. Oke, bagus ya kelompoknya Bisma bisa buat aplikasi Pomodoro seperti ini yang memang bisa dibilang ini kompleks banget ini. Dia kelihatan simpel, bikin waktu gitu mundur, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata dia banyak ini ya. Kalau mungkin teman-teman lihat di sini fungsi atau codingannya dari Bisma ini termasuk logikanya susah ini. Oh, dia ada manggil metode dulu display time. Display time ini gini ya fungsi berarti ya? Iya, saya panggil di sini. Ini untuk nampilin itu. Nah, ini dia. Jadi yang susah itu adalah logika menghitung mundurnya itu gitu. Gimana caranya dia mundur, hitungnya, menitnya sama detiknya itu kan dipisah ya, menit sama detik itu gitu. Dipisah, Bu. Kalau dia misalnya detiknya udah mau habis, nah itu kita harus kasih lagi detiknya biar jadi 60, terus minitnya tuh kita kurangi 1. Kalau enggak dia bakal detiknya tuh kayak -1, -2, -3, -4 kayak gitu. Nah, oke. Bagus ya. Aplikasinya simple tapi logikanya susah ini. Oke, cukup untuk kelompok. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain sebelum Ibu akhiri presentasinya kelompok 5. Tidak ada. Cukup jelas ya penjelasan temannya tadi ya. Mungkin ada yang penasaran itu gimana sih cara bikin timernya itu kok bisa ngitung mundur. Nah, itu tadi sudah lihat dari demonya Bisma, dari penjelasannya Bisma di codingannya. Jadi sudah terlihat seberapa kompleksnya codingannya ya atau logika pemrogramannya. Oke, terima kasih kelompok 5. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Bisa ditutup ya Bisma ya. Ya Bu, baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf bila ada kekurangan kata ya. Terima kasih ya sudah melihat presentasi saya tutup dengan Pramusanti, Om Santi Santi. Oke, kelompoknya siapa lagi nih yang sudah hadir? Kelompoknya Bisma sudah. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3? Iya, Bu. Kelompoknya Alvina. Gimana teman-temannya sudah pada hadir atau ada satu orang mungkin tidak hadir? Badra nih kayaknya nggak hadir nih. Saya di sini, Bu. Oh, hadir, Badra hadir. Dedi hadir juga. Oh, yaudah kelompok 3. Hadir, Bu. Kelompok 3 lengkap ini. Silahkan kelompok 3. Hadir. Gus. Mana bagus? Halo. Kelompok 3 sebenarnya pertama tadi ya. Harusnya pertama tadi presentasi. Silakan kelompok 3 bisa dimulai. Oke, jadi selamat pagi untuk semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek PPDB. Maaf sebelumnya Bu, kami tidak membuat PowerPoint.
Project ini terdapat 2 user, admin dan calon siswa. Di sini admin dapat melakukan login, mengulang data calon siswa baru, dan melihat data calon siswa baru. Sedangkan calon siswa dapat memasukkan data diri dan melihat data calon siswa baru yang sudah terdaftar. Baik, kita lanjutkan ke tampilan login yang dijelaskan oleh Badra. Baik, di sini saya akan menjelaskan form login-nya. Form login terdapat username dan password. Di sini user harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika username itu adalah admin dari aplikasi ini, maka dia harus mengklik login agar dapat masuk ke form admin. Dan jika siswa mendaftar ke aplikasi ini, dia harus mengklik daftar siswa baru. Ya, untuk halaman form atau halaman siswa. Mana siswa? Tunggu dulu. Ya, untuk form atau halaman siswanya bisa dijelaskan oleh Alvina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman siswanya. Ini ada beberapa file yang harus diisi, mulai dari nama, jenis kelamin, ISN, tempat tanggal lahir, alamat, agama, nama orang tua atau wali, dan nomor telepon. Untuk bagus bisa diisi nggak filenya? Kedengeran nggak suara saya, Bu? Kedengaran ya suaranya. Mohon maaf Bu, ini koordinasinya sama yang nyetelin rada-rada. Bagus kenapa nih? Halo Bagus. Nggak kedengaran katanya. Nggak masuk katanya suaranya. Nah, berarti speakernya bagus tuh yang bermasalah tuh. Soalnya Ibu denger nih suaranya Alvina. Nah, kita isi file-filenya dulu. Nah, setelah filenya semua diisi, kita klik tombol daftar. Nah, setelah kita klik tombol daftarnya, bakalan kelihatan nama siswa yang sudah mendaftarkan dirinya di form siswa yang sudah diisi tadi. Jadi siswa yang masuk dalam form siswa bisa melihat
calon siswa yang lainnya yang sudah terdaftar. Di sini juga ada bottom kembali, yaitu bila kita klik bottom ini bakalan kembali ke halaman loginnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Galih. Oke, di sini kita akan lanjut masuk ke form untuk adminnya. Silakan terus diisi username sama password. Untuk di form admin ini sebenarnya mirip-mirip sama form user yang tadi. Hanya kita di sini menambahkan fitur edit dan hapus saja. Coba Gus diedit salah satu itu. Ketika ini tadi ketika kita ngedit, kita harus klik data yang berada di tabel di bawah dan dia akan muncul di form yang di atasnya. Kalau sudah selesai edit, kita nanti bisa klik tombol edit dan dia untuk form di bawahnya dia langsung terganti secara otomatis. Nah, gitu juga nanti kalau untuk fitur hapus, kita harus klik juga salah satu data yang ada di tabel, lalu baru kita bisa hapus. Ketika kita klik tombol hapus, itu dia nanti ada warningnya, apakah yakin untuk menghapus atau tidak. Kalau kita klik no, dia akan balik lagi. Tapi kalau kita klik yes, dia akan kehapus. Di sana juga ada tombol keluar, dia akan keluar secara otomatis. Itu aja sih fitur-fiturnya untuk di form admin. Kita cuma nambahin beberapa fitur tombol aja di sini. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang bertanya mungkin kelompok lain untuk kelompok 3. Jadi di sini kelompok 3 itu membuat aplikasi pendaftaran peserta didik baru. Sudah cukup berarti? Sudah cukup jelas ya temannya menjelaskan? Kalau dari Ibu mungkin ada gitu ya kayak, berarti ini sini pendaftaran itu dia pendaftarannya ini ada gelombang-gelombang gitu nggak? Biasa kan kalau pendaftaran siswa baru dikasih gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu, nggak berarti ya? Ada gelombangnya ini nak, gelombang pendaftaran gitu. Pendaftaran gelombang 1, gelombang 2 gitu. Dengeran suara Ibu? Halo Bu, dengeran Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti di sini asumsinya berarti sekolahnya itu bukan gini ya, sekolah swasta ya.
Asumsinya sekolah negeri. Kalau sekolah negeri, Ibu rasa dia nggak ada gelombang-gelombang pendaftaran sih. Biasanya yang ada gelombang pendaftaran itu kan sekolah swasta biasanya. Kalau dia sekolah swasta, pasti ada gelombang. Jadi nanti disesuaikan saja ya dengan studi kasusnya itu. Seandainya nanti kalian misalnya freelance gitu atau kerja di suatu tempat yang kliennya itu memerlukan sebuah aplikasi pendaftaran siswa baru, baik itu berbasis web atau berbasis desktop. Nah, mungkin kalian harus tahu dulu latar belakang sekolahnya itu apa. Apakah dia sekolah swasta atau sekolah negeri. Biasanya kalau sekolah negeri itu tentunya nggak perlu dia gelombang-gelombang. Karena toh di sana tidak, ya namanya negeri kan biasanya nggak ada biaya pendaftaran dan sebagainya. Lain lah dia skemanya atau proses bisnis yang ada di sekolah negeri itu berbeda sama sekolah swasta. Kalau di swasta, baik itu universitas gitu, yang swasta gitu ya, pasti biasanya ada gelombang pendaftaran. Jadi nanti gelombang pendaftaran itu akan menentukan biaya pendaftaran biasanya gitu. Tes. Biasanya ada nanti akan berpengaruh ke biaya pendaftaran biasanya. Kayak gelombang 1, biaya pendaftarannya biasanya lebih murah nanti. Terus nanti masuk ke gelombang 2, periodenya dari bulan berapa sampai bulan berapa, naik lagi biaya pendaftarannya. Nah itu nanti disesuaikan ya sama studi kasusnya kalian. Itu kalau seandainya nanti kalian dapat klien yang meminta kalian untuk membuat aplikasi pendaftaran siswa baru. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Belum Ibu akhiri presentasi dari kelompoknya Alvina. Bu. Ya. Untuk laporan disnya saya belum ngirim ya Bu. Habis presentasi saya bakalan kirim. Oh ya, nanti kirim aja langsung di link yang sama ya. Iya Bu. Terima kasih. Oke. Ya, sudah cukup berarti ya dari kelompoknya Alvina. Jika tidak ada yang bertanya, bisa ditutup sama kelompoknya Alvina. Halo, tes suara. Halo. Kedengeran, sudah kedengeran? Oh, iya Bu, ngetes ya Bu, nge-lag tadi. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Alvina. Sudah presentasi ya, dan anggotanya lengkap. Anggotanya lengkap ini ya, kelompoknya Alvina ya. Mau hadir. Oke, lanjut kelompoknya ini. Kalau tadi itu kelompoknya Ari minta besok sih, kelompoknya Ari katanya. Karena cuma 1 orang aja yang ready, kan nggak mungkin dia sendiri presentasi ya. Sisanya sakit soalnya. Kelompok 2 hadir ya? Tidak. Yuda Mahardika, Adi Surya, Vela, Yusuf, Bagus Deo. Kayaknya nggak ada nih. Nah, nggak ada ini ya kelompoknya ya. Berarti cukup. Berarti sisa lagi 2 kelompok aja yang belum ini. Kelompok 2 dan kelompok 6. Itu yang belum. Nggak ada ya kelompok lain ya, nggak ada. Kalau tidak ada, ini sudah jam juga. Untuk absensi ini sudah Ibu download dari MS Team-nya. Jadi yang join otomatis sudah terdaftar di sini. Coba Ibu cek dulu filenya. Kelompoknya Yuda ini nggak ada. Kelompoknya Yuda tidak ada. Ya, kelompoknya Yuda. Kelompok 2. Vela itu ada, tidak hadir, nggak hadir. Yusuf juga tidak hadir. Tidak ada dia Derom, Bagus Deo, tidak ada juga. Bagus Deo tidak ada, Yuda, Adi Surya juga nggak ada. Berarti mereka belum presentasi. Oke. Untuk absensi sudah Ibu download dari MS Team-nya, jadi kalian tidak perlu absensi lagi. Jadi sekian pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk adik-adik, untuk anak-anak yang sudah hadir.
yang sudah bersedia mempresentasikan proyeknya yang selama ini sudah dikerjakan ya kurang lebih 3 bulan ya. Ibu acungi jempol kalian semua sudah bisa membuat aplikasi. Jadi paling tidak adanya fitur CRUD sudah bagus ya artinya ya. Nanti bisa jadi tambahan ke depannya untuk di portofolio kalian ketika kalian ingin melamar kerja dan sebagainya ya. Kira-kira ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini? Sudah, Bu. Tidak. Aman, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah cukup ya. Oke, sekian anak-anak bisa live meet-nya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Yang Salam Kang Asep.